Ya, Tuhan memberkati kita selalu. Firman yang meneguhkan kita, firman yang kita makan, akan membuat kita mengalami kesembuhan batin, kesembuhan jiwa, kesembuhan mental kita semuanya. Masih di dalam renungan kita tetap membahas tentang kasih karunia dari Sang Bapa. Hari ini kita akan bicara tentang hati yang menerima dengan tulus. Kita membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi, saya tidak membacakan ayat ini. Bapak Ibu buka Alkitabnya, buka di Injil Lukas pasal yang ke-15, baca di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Ingat, hari ini kita belajar dari subtema hati yang menerima dengan tulus. Sulit di antara kita jika menerima seseorang yang terang-terangan sudah melukai kita. Sulit bagi kita dengan tulus menerima orang-orang yang telah menyakiti kita, melukai kita, mengecewakan kita, bahkan merugikan kita. Bahkan mungkin juga menghancurkan nama baik kita, masa depan kita, bisnis kita, bahkan mungkin juga keluarga kita. Tetapi jika kita berada dalam situasi seperti ini, kalau kita ingin menjadi orang yang memaafkan, menerimanya dengan tulus, di situ butuh kekuatan kasih karunia dari Kristus Yesus. Sama seperti Bapa ketika dia melihat kondisi bagaimana faktanya anak si bungsu itu sudah tidak memperlakukan dia dengan hormat, sudah begitu sangat kurang ajar. Orang Jawa bilang dia nyetakkan, atau dia berharap bahwa orang tuanya mati karena dia meminta warisan sebelum orang tuanya meninggal. Semua itu seperti luka yang dibangun dan menghancurkan dan membuat dia mengalami kepedihan. Sulit secara manusia untuk kita bisa mengampuni, memaafkan, menerima dengan tulus orang-orang yang telah melukai, menyakiti, bahkan mungkin menghancurkan nama baik yang kita sudah bangun. Tapi kisah tentang anak si bungsu yang diterima oleh bapaknya dengan tulus, yang diterima oleh bapaknya tanpa ada penghakiman, yang diterima dengan bapaknya dengan tangan yang terbuka, itu menjadi satu klimaks emosi, dan itu justru menunjukkan tingkat kemurahan hati yang sangat tinggi, kasih karunia yang sangat tinggi dari Sang Bapa, sehingga dia menerima anaknya yang sudah hilang itu dengan tulus dan tanpa membangkit-bangkitkan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh si bungsu. Mari hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita terus membangun untuk kita bisa menerima dengan tulus ikhlas orang-orang yang telah melukai dan orang-orang yang sudah menyakiti hati kita semuanya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah milikilah inisiatif diri untuk menghampiri orang-orang yang telah melukai kita. Bapak Ibu berkasih di dalam Tuhan, sama seperti biasanya. Bapak itu bangun pagi-pagi, kemudian dia duduk di depan pintu, berdiri di depan pintu, mengamat-ngamati apakah dari jauh itu kira-kira ada anaknya, apakah ada orang yang mendekat di rumahnya. Siapa tahu itu adalah anaknya. Itu yang terus dilakukan terus-menerus. Itu yang terus dia percaya bahwa anaknya pasti betul-betul kembali. Pagi itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, entah apa hatinya berdebar-debar luar biasa. Ketika dia bangun pagi, dia mandi, dia melihat ada satu bayangan yang dari jauh dia lihat seperti anak dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika dia melihat itu dianggapnya seperti anaknya, apa yang dilakukan oleh Sang Bapa? Dalam kondisi dia lemah mungkin secara fisiknya, tubuhnya mungkin tidak sekuat dan setangguh lagi karena dia udah usur. Tetapi ketika dia melihat ada seorang seperti anaknya yang mendekat, maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini Sang Bapa memiliki inisiatif yang sangat luar biasa hebat. Dia langsung berlari mengambil inisiatif untuk menjumpai anaknya sebelum anaknya mendekat di pintu rumahnya. Bapalah yang menjumpai sang anak. Sekalipun anak itu memiliki keinginan untuk pulang mau mendekat, tetapi kekuatan yang membuat akhirnya anak itu bisa diterima adalah bukan karena anak itu yang mendekat, tetapi bapak yang punya inisiatif mengejar, menjumpai sang anak di tengah jalan. Tahukah kita bahwa inisiatif untuk menerima dan menjumpai kita ketika kita berada dalam titik kesalahan, kejahatan, perburukan,
Karena kita ada orang-orang yang suka melanggar kebenaran firman Tuhan, itu tidak datang dari diri kita, tapi datang inisiatifnya dari Bapa kita di surga. Maka benar Yohanes berkata, bukan engkau yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau. Bukan kita yang mengejar Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengejar kita semuanya. Bukan kita yang memiliki inisiatif, tetapi Tuhanlah yang memiliki inisiatif. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Bapa hatinya telah begitu sangat bersuka cita. Itu sebabnya dia berlari dengan cepat mengejar dan segera mendapati anaknya. Bapak Ibu, sama seperti Adam dan Hawa waktu dia jatuh di dalam dosa. Dia mulai menjauh dari Tuhan. Tetapi yang datang mendekat dan mendapati Adam dan Hawa adalah Tuhan. Sadarlah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Waktu kita mungkin seperti Adam dan Hawa, kita seperti anak bungsu, kita sudah melakukan pelanggaran, kita sudah melakukan dosa. Ingatlah satu kebenaran ini, bahwa Tuhan memiliki inisiatif untuk berbuat, mengampiri, mendekat kepada kita lebih dahulu. Bapak Ibu, itulah kasih karunia dalam kekuatannya. Dia lebih cepat berlari dibandingkan dengan keinginan kita untuk mendapati Tuhan. Itulah kasih karunia. Dia lebih cepat bergerak menjumpai kita dibandingkan kita. Dia lebih cepat memperbaharui dan memulihkan kita dibandingkan dengan luka-luka yang kita mau sembuhkan. Saya berharap kita menyadari kebenaran ini, bahwa ketika Tuhan menerima kita dengan tulus, Tuhan memiliki inisiatif untuk menghampiri dan menjumpai kita lebih dulu. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika sang Bapak itu memiliki inisiatif, ketika sang Bapak itu kemudian mulai mengejar dan berlari mendapatin anaknya, Bapak Ibu, ada hal yang kedua yang lebih besar lagi bagi saya, karena itu bukan hanya sekadar hiperbola, tapi adalah fakta dahsyat luar biasa. Yang kedua adalah pelukan hangat dari sang Bapa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya pernah menonton satu film yang berkaitan dengan anak yang terhilang itu dari CD-nya Reinhard Bonnke, yang menggambarkan perjumpaan sang Bapa dengan anak bungsunya. Yang menggentarkan saya di film itu, Bapak Ibu, adalah saat ketika sang Bapa itu, ketika dia berlari jauh dan menjumpai anaknya, Bapak itu kemudian segera memeluk anaknya dengan hangat. Bayangkan Bapak Ibu, kondisi anaknya itu sangat kotor, bau menjijikkan, karena dia bekerja di tempat kandang babi, baunya nggak karu-karuan, jarang mandi, kotor, dan itu sangat-sangat menjijikkan mungkin. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang Bapak Ibu? Dia memeluk anaknya. Dia peluk anaknya itu dengan kuat, dengan erat luar biasa, dengan hangat luar biasa. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun bau, sekalipun menjijikkan, sekalipun kotor, tetapi jikalau kasih karunia itu benar-benar hadir di hidup kita, maka Tuhan akan memeluk kita. Tuhan akan mendekap kita semuanya dengan kehangatan, penuh kasih yang luar biasa. Di akhir kisah itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, air mata saya menetes. Saya hanya membayangkan tentang kalau anak bungsu itu saya. Saya membayangkan tentang realitas rohani saya seperti anak bungsu. Saya menyakiti Tuhan, saya melukai Tuhan, saya gemar melakukan pelanggaran, saya menjadi musuhnya Tuhan, saya menjadi orang-orang yang mempermalukan nama Tuhan karena kesaksian hidup yang tidak bagus dalam dosa. Saya bisa membayangkan bahwa betapa kotornya saya, betapa menjijikkannya saya, betapa jahatnya saya, betapa najisnya saya. Mungkin ketika Bapak itu melihat anaknya dari jauh, baunya sudah begitu busuk, ya Bapak Ibu, pakaiannya sudah kumal, tidak ada sesuatu yang dipandang dari anak itu sendiri. Itu mungkin mempermalukan. Tetapi Bapak kita tidak pernah melihat hal itu. Dia melihat bahwa kita membutuhkan dia. Hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, cinta kasih karunia Bapa lebih kuat dari segala kenajisan kita, dari segala bau busuk yang pelanggaran dan dosa kita semuanya. Tuhan memeluk kita apa adanya. Cintanya lebih kuat dibandingkan semua bau busuk kejahatan yang kita buat. Kasih karunia lebih kuat dengan kemelaratan dan kegagalan kita semuanya. Itu sebabnya izinkan Bapa berlari mendapatin kita. Dan bukan hanya berlari, izinkan dia memeluk kita dengan kasih karunia-Nya yang begitu indah,
dan begitu berkualitas dalam ketulusan yang sempurna. Saya berharap kita semuanya berterima kasih untuk kasih karunia dari Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sangat menjijikkan sebenarnya. Kotor hidup kami, hati kami, bau kami begitu sangat busuk, mempermalukan Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah membuang kami. Hatimu terbuka untuk kami. Engkau berinisiatif menjumpai kami, dan Engkau memeluk kami dengan tulus. Jikalau kami mengingat itu Tuhan, kami berterima kasih. Engkau yang menyelamatkan kami. Kami ingin terus mengasihi Tuhan untuk kasih karunia yang begitu dahsyat luar biasa di hidup kami Tuhan. Hari ini kami terus mendukung doa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia ini. Engkau yang sudah merintis lewat orang-orang yang sudah Kau pilih menjadi bapak negara kami, untuk mereka membangun negara ini Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang-orang, kelompok-kelompok, orang-orang yang mengambil kesempatan untuk merusak, menghancurkan, mengacaukan. Dan mereka yang merasa Tuhan terancam oleh karena kepentingan agenda pribadi yang ingin merusak Indonesia ini. Itu sebabnya kami matakan, kami hancurkan setiap rancangan jahat mereka, dan kami taklukkan dalam nama Yesus. Pertobatan mereka Tuhan. Kami berdoa supaya bangsa Indonesia dilawat Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang percaya sama Tuhan. Engkau memberkati presiden kami dengan kekuatan kesehatan dan perlindungan. Berkati dengan hikmat untuk bisa mengurai masalah-masalah. Dan supaya dia bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang betul-betul Tuhan sangat populer, yang bersifat adil untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para dokter dan suster yang menangani. Tuhan jamah Engkau sembuhkan. Saudara-saudara kami terkena sakit penyakit, mungkin COVID atau yang bukan, Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau jamah, supaya mereka semua mengalami pemulihan. Mitra-mitra kami dan sponsor kami yang bergumul di bidang ekonomi, usaha mereka, bisnis mereka, pabrik mereka, ya Tuhan kami berdoa terus-menerus tak berhenti. Tuhan berkati mereka. Biarkan Tuhan transaksi jual beli mereka berjalan, produktivitas jalan, sehingga capital mereka makin hari makin naik, dan modal mereka naik, keuntungan mereka naik, sehingga mereka bisa menjadi saluran berkat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan untuk kota kami Cipanas. Engkau memberkati kota kami Cipanas perekonominya, agrowisata, agrobisnis, niaga. Engkau memberkati pertanian, perkebunan, perikanan. Engkau memberkati juga Tuhan, untuk peternakan dan semua bidang-bidang ekonomi yang ada di Cipanas ini Tuhan. Engkau berkati. Engkau berkati bupati, Engkau berkati camat, Engkau berkati lurah, Engkau berkati kepala desa, Engkau berkati RW RT. Berkati mereka untuk menjadi pemimpin yang bisa mengayomi di kota kami yang kecil ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja kami. Kami rindu memiliki sebidang tanah dan gedung. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi supplier kami. Firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka kami bersandar kepada Tuhan. Kami tidak tahu di mana kami bisa membeli, tapi kami percaya pada Tuhan. Dan kami semangat. Kami yakin bahwa Tuhan Engkau akan memberikan sebuah tanah dan gedung untuk kami pakai, supaya kami bisa beribadah dengan baik dan nyaman. Dan Engkau meratakan jalan-jalannya. Kami percaya itu semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami dikuatkan, diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya keluargaku kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Selalu bersuka cita, mengucap syukur di hidup kita. Tuhan memberkati.